Pada episode kali ini kita sudah mulai masuk kepada pengamalan-pengamalan bagaimana manfaat dari Ramadan itu. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa tujuan Ramadan itu memperbaiki, di samping mendapat takwa, juga perbaikan diri. Nah, bagaimana cara Ramadan bisa memperbaiki diri kita? Itu pertemuan 13 yang kemarin, yang sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk. Nah, setelah perbaiki diri, apa yang kita dapat? Apa yang kita peroleh lagi? Ramadan juga bulan perbaikan kualitas hidup. Kalau sebelumnya Ramadan bulan kawah candra di muka, training center memperbaiki diri, memperbaiki itu maksudnya memperbaiki kualitas diri kita. Nah, kalau kualitas diri kita sudah baik, maka efeknya akan menjadi memperbaiki kualitas hidup kita. Selama ini mengapa orang hidupnya nggak beres? Hidupnya nggak bagus, penuh penderitaan, banyak kesulitan, banyak masalah-masalah yang tak terselesaikan, nggak ada jalan keluar, beban terus berat, musibah-musibah banyak menimpa. Ya. Bahkan kadang-kadang sakit-sakitan yang terus-menerus, rezeki sempit, rumah tangga berantakan, sama orang tua nggak cocok, sama anak juga, sama istri, sama suami, pasangan, sama saudara, di dalam pekerjaan, sama atasan, sama teman sekantor, sama kau nggak cocok semuanya. Akhirnya hidup kita menjadi tertekan, terkucil, banyak menderitanya. Kenapa ini bisa terjadi? Itu karena kualitas diri kita jelek. Kualitas diri kita nggak bagus, nggak baik. Kalau baik pasti akan. Jadi kualitas hidup yang baik itu akibat dari kualitas diri yang baik. Jadi kualitas diri kita baik, pasti kualitas hidup kita baik. Jadi kalau selama ini kita merasakan banyak kualitas hidup kita nggak baik, ya, hati nggak tenang, rumah tangga nggak tenang juga, banyak tengkarnya sama suami, sama istri, sama anak, nggak cocok semuanya, ya, banyak menderita, banyak masalah yang baik di kantor, masalah di rumah, masalah keluarga, masalah-masalah sosial, waduh, beban berat. Hati-hati. Ini menunjukkan kualitas diri kita yang belum bagus. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang memperbaiki kualitas diri, perbaikan diri. Nah, sekarang kita masuk pada, kalau itu sudah kita baguskan, akan terjadi yang namanya perbaikan kehidupan kita. Maka Ramadan juga bulan perbaikan hidup. Cuman ini agak panjang nanti. Minimal Ramadan di startnya. Ya, start mulai memperbaiki hidup ini dari sini. Setelah kita juga memperbaiki diri, itu pondasi awal memperbaiki diri. Pelan-pelan kita juga start memperbaiki hidup kita. Sehingga keluar Ramadan, nampak cahaya di jalan, ujung jalan sana. Kita akan menjadi lebih baik hidupnya. Kalau tadinya rezeki sempit, nampak tanda-tanda selesai Ramadan, rezeki mulai dilapangkan. Banyak masalah, selesai Ramadan nampak. Karena salah satu ciri orang takwa, ya, bukan ciri, manfaat. Yang saya katakan pada pertemuan awal-awal, manfaat orang takwa itu semua urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua masalah akan diberi jalan keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat kepada kita. Terutama di bulan Ramadan ini, kita masih diberi kesempatan untuk hadir di bulan Ramadan, bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang terbaik, mudah-mudahan. Ya, sekarang kita sudah mulai masuk pertengahan Ramadan ini. Ya. Maka kita bersyukur sudah bisa melewati beberapa hari, sudah seminggu sudah lewat, bahkan sudah kita mau masuk minggu kedua ini. Ya, kita bersyukur Allah masih beri kesempatan kepada kita. Ya, mudah-mudahan kita terus diberi kesehatan sampai akhir Ramadan dan juga seterusnya. Dan juga mudah-mudahan nikmat iman Islam yang Allah berikan kepada kita menjadi fondasi kehidupan kita, bisa Allah tingkatkan menjadi takwa. Sehingga saat nanti kita dipanggil, kita semua dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Karena hanya orang-orang takwa yang insya Allah akhir hidupnya dijamin Allah untuk husnul khatimah. Jadi bagi yang ingin matinya husnul khatimah, naikkan level kita menjadi level takwa,
Dan insya Allah kita dijamin oleh Allah untuk masuk menjadi hamba yang husnul khatimah. Dan itu janji Allah dalam surat ketiga ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, tingkatkan level kalian menjadi takwa dengan sebenarnya takwa kepada Allah, dan jangan sekali-kali mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Maksudnya husnul khatimah. Ya, mudah-mudahan terus dijaga kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini disampaikan kita kepada derajat takwa, dan sehingga nanti juga Allah sampaikan kita saat dipanggil dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga disampaikan, kita sampaikan semua kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga umat yang setia mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Namun kita istiqomah mengikuti sunnah beliau semaksimal yang kita bisa. Mudah-mudahan hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad atas izin Allah tentunya, dan bisa masuk dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kaji kita lanjutkan. Ya, sekarang ini kajian kita masih kajian spesial Ramadan. Istilahnya ya Ramadan gift. Hadiah Ramadan, spesial Ramadan. Judulnya maksimalkan Ramadan, insya Allah kita bisa meraih takwa. Nah, pada kajian kali ini kita masuk kepada episode yang ke-14. Episode 14. Bagi yang baru bergabung, silahkan lihat episode di playlist. Ini terus berkesinambungan, berlanjut terus. Ya. Pada episode kali ini kita sudah mulai masuk kepada pengamalan-pengamalan bagaimana manfaat dari Ramadan itu. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa tujuan Ramadan itu memperbaiki, di samping mendapat takwa, juga perbaikan diri. Nah, bagaimana cara Ramadan bisa memperbaiki diri kita? Itu pertemuan 13 yang kemarin, yang sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk. Nah, setelah perbaiki diri, apa yang kita dapat? Apa yang kita peroleh lagi? Ramadan juga bulan perbaikan kualitas hidup. Kalau sebelumnya Ramadan bulan kawah candra di muka, training center memperbaiki diri, memperbaiki itu maksudnya memperbaiki kualitas diri kita. Nah, kalau kualitas diri kita sudah baik, maka efeknya akan menjadi memperbaiki kualitas hidup kita. Selama ini mengapa orang hidupnya nggak beres? Hidupnya nggak bagus, penuh penderitaan, banyak kesulitan, banyak masalah-masalah yang tak terselesaikan, nggak ada jalan keluar, beban terus berat, musibah-musibah banyak menimpa. Ya. Bahkan kadang-kadang sakit-sakitan yang terus-menerus, rezeki sempit, rumah tangga berantakan, sama orang tua nggak cocok, sama anak juga, sama istri, sama suami, pasangan, sama saudara, di dalam pekerjaan, sama atasan, sama teman sekantor, sama kau nggak cocok semuanya. Akhirnya hidup kita menjadi tertekan, terkucil, banyak menderitanya. Kenapa ini bisa terjadi? Itu karena kualitas diri kita jelek. Kualitas diri kita nggak bagus, nggak baik. Kalau baik pasti akan. Jadi kualitas hidup yang baik itu akibat dari kualitas diri yang baik. Jadi kualitas diri kita baik, pasti kualitas hidup kita baik. Jadi kalau selama ini kita merasakan banyak kualitas hidup kita nggak baik, ya, hati nggak tenang, rumah tangga nggak tenang juga, banyak tengkarnya sama suami, sama istri, sama anak, nggak cocok semuanya, ya, banyak menderita, banyak masalah yang baik di kantor, masalah di rumah, masalah keluarga, masalah-masalah sosial, waduh beban berat. Hati-hati. Ini menunjukkan kualitas diri kita yang belum bagus. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang memperbaiki kualitas diri, perbaikan diri. Nah, sekarang kita masuk pada, kalau itu sudah kita baguskan, akan terjadi yang namanya perbaikan kehidupan kita. Maka Ramadan juga bulan perbaikan hidup. Cuman ini agak panjang nanti. Minimal Ramadan di startnya. Ya, start mulai memperbaiki hidup ini dari sini. Setelah kita juga memperbaiki diri, itu pondasi awal memperbaiki diri. Pelan-pelan kita juga start memperbaiki hidup kita. Sehingga keluar Ramadan, nampak cahaya di jalan, ujung jalan sana. Kita akan menjadi lebih baik hidupnya. Kalau tadinya rezeki sempit, nampak tanda-tanda selesai Ramadan, rezeki mulai dilapangkan. Banyak masalah, selesai Ramadan nampak. Karena salah satu ciri orang takwa, ya, bukan ciri, manfaat
yang saya katakan pada pertemuan awal-awal. Manfaat orang takwa itu semua urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua masalah akan diberi jalan keluar. Itu bukan otomatis. Bukan otomatis. Tapi apa? Memang sunatullahnya kita jalani. Orang takwa itu orang yang penuh sadar, karena dia sadar akhirnya dia akan memperbaiki dirinya, memperbaiki banyak kurang dalam dirinya. Akhirnya setelah banyak kurang dalam dirinya dia perbaiki, akan pelan-pelan akan berefek pada memperbaiki hidupnya. Jadi itu semua masalahnya ketika banyak masalah muncul kan gara-gara hawa nafsu kita. Banyaknya muncul karena banyaknya kekurangan diri kita. Kelemahan kita yang akibat dari perbuatan kita juga kelemahan itu. Malas, suudzon, iri, dengki, sombong, dendam, ya, tukang menggunjing. Terbanyak juga banyak bikin dosa. Menjadi maksiat itu bikin kehidupan kita menjadi sulit. Maksiat itu pada hakikatnya bikin hidup kita sulit. Tapi kebaikan itu bikin hidup kita kemudah. Janji Allah itu begitu. Orang yang selalu bikin baik, dirinya akan baik. Orang yang banyak bikin dosa menunjukkan dirinya buruk. Kalau dirinya buruk, efeknya sekitarnya juga akan buruk. Ini dalam surat Al-Lail. Mulai dari ayat 5, 5, 6, 7, 8 sampai 10 apa 9. Fa'amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa'amman ya taqa ya. Jadi gitu. Jadi dalam surah Al-Lail jelas Allah katakan. Jadi gitu. Tapi sebaliknya orang yang amman bakhila wastaghna. Ya, mulai dari fa'amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Tapi wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassirul usra. Ya dari ayat 5 sampai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nama ayat. Apa itu? Fa'amman a'ta, barang siapa yang suka memberi, baik dia suka memberi. Wattaqo, dan dia senantiasa bertakwa. Ini kan orang baik. Wasaddaqa bil husna. Dia yakin betul, mempercaya betul, membenarkan adanya balasan-balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka Allah akan berikan kemudahan jalan-jalan bagi orang ini. Jadi kalau kita berbuat baik, berbuat takwa, dan yakin adanya balasan dari semua, Allah akan berikan kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan dalam urusan itu. Tapi sebaliknya, wa amman bakhila, barang siapa yang bakhil, pelit, medit, koret, ya, bakhila wastaghna, sombong, merasa cukup, merasa diri sendiri hebat, nggak butuh orang lain, menjadi egois. Wa kadzdzaba bil husna, tidak percaya, mengingkari adanya pahala kebaikan dari Allah atas setiap kebaikan kita. Apa akhirnya? Fasanuyassiruhu lil usra. Maka kami kata Allah akan memberikan kesulitan-kesulitan dalam urusan-urusannya, dalam hidupnya. Jadi selama ini kesulitan-kesulitan hidup kita, penderitaan kita, kualitas hidup kita jelek itu gara-gara apa? Kualitas pribadi kita yang buruk. Makanya pada pertemuan sebelum kita sudah perbaiki diri kita, akan berefek kepada perbaikan kehidupan kita. Di samping hati kita mulai lapang dengan amal-amal soleh kita, hawa nafsu kita mulai terkendali, emosi kita mulai terkendali, kita mulai perbaiki, kita bertobat dari segala dosa-dosa kita. Pada pertemuan sebelumnya, kita bertobat dari segala dosa-dosa kita. Insya Allah nanti akan ada banyak kemudahan-kemudahan. Nah sekarang bagaimana caranya? Ya sama kayak pertemuan sebelumnya. Kita bikin list lagi. Kita bikin list lagi. Tiga ya. Kita bikin list lagi, gitu. Ya, list pertama misalnya kualitas hidup saat ini. Jadi list misalnya ini list ya. Ini kualitas hidup saat ini. Gimana kondisi hidup kita saat ini? Terus ujungnya apa yang ingin kita capai? Seperti apa kita ingin hidup kita itu? Baru nanti tengah-tengahnya ini Ramadan ini. Bagaimana kita memperbaikinya? Yang di tengah.
Nah kita list. Makanya sama kayak pada pertemuan sebelumnya, butuh apa? Butuh kesadaran, butuh kejujuran. Kita harus jujur mengakui bahwa hidup saya ini penuh masalah. Harus jujur itu. Banyak orang yang gak jujur. Maka Ramadan ini bulan membangun kejujuran. Jujur pada diri kita. Bahwa hidup saya bermasalah. Rumah tangga saya bermasalah. Pekerjaan saya bermasalah. Kondisi sosial saya bermasalah. Harus jujur kita mengakui itu. Baru kita penuh kesungguhan untuk memperbaiki. Dan juga kesabaran dalam perbaiki. Baru yang kelima, ingat pelajaran sebelumnya. Kita terus berdoa agar Allah kabulkan doa kita menjadi orang yang lebih baik. Menjadi punya kualitas hidup yang lebih baik. Dan karena Ramadan adalah bulan pengabulan doa. Kalau kita doanya sungguh-sungguh, nanti kita bahas bagaimana cara doa yang akan dikabulkan itu. Ya, pada episode berikutnya, ya, maka dikabulkan doa kita, maka selesai Ramadan menjadi kita pribadi yang lebih baik, amal-amal yang hebat, dan hidup yang lebih baik, insya Allah. Nah sekarang mulai bagaimana? Sekarang saya bilang tadi, sama kayak pada ingat pelajaran sebelumnya, episode sebelumnya, lihat lagi, sama kita bikin daftar pertama. Masalah hidup kita ini apa aja sih? Tulis, harus jujur. Masalah hidup kita ini apa aja sih? Jujur membuat masalah itu. Penderitaan kita dalam hidup ini apa? Kesulitan hidup kita harus bikin jujur. 1, misalnya badan sakit-sakitan, tulis. Ustadz, saya suka sakit-sakitan Ustadz. Masih muda, asam urat tinggi, masih muda, darah tinggi, diabetes. Itu bagian dari kualitas hidup yang buruk. Ya kalau udah tua, udah 70 sakit-sakitan biasa lah, namanya juga sudah tua. Onderdilnya sudah aus ya, wajar lah. Masih muda, masih 30-an, atau 40-an, atau bahkan 20-an, sakit-sakitan. Sakit-sakit itu karena apa? Karena kualitas hidup akibat kualitas diri yang buruk. Mungkin makan yang gak benar, asupan yang gak benar. Akhirnya menjadi sakit-sakit badan kita. Nah, jadi gitu. Sakit-sakitan. Kedua, apalagi? Rezeki seret, sulit. Dagang banyak gak laku, bisnis gagal terus. Kalau kaitan pekerjaan gagal terus pekerjaan. Nah, ini bagian dari kualitas hidup yang buruk. Akhirnya ya karena pekerjaan seperti ini, makanya efeknya yang ketiga nanti apa? Ya, jadi akhirnya karena sudah bisnis banyak jeleknya, ya rezeki sempit tadi, banyak gagalnya, pekerjaan banyak ininya, akhirnya apa? Yang ketiga akhirnya apa? Ya jadi timbul apa? Timbul stres. Kan muncul jadi begitu. Bisa muncul gitu. Tulis, jujur. Ya, sering stres. Nah, ini juga bisa kita bahas pada yang sebelum juga. Ini bagian dari kualitas diri juga, berakibat pada kualitas hidup. Stres itu kan jadi pengaruhnya nanti kepada orang lain. Bapak stres, istri bisa stres ibunya. Anak-anak bisa ikut stres. Bapaknya marah-marah aja stres. Akhirnya anak dimarahin terus semuanya. Oh, jadi rumian urusan. Apalagi? Kualitas hidup. 3. Rumah tangga tidak harmonis. Sama pasangan, suami atau istri tengkar terus. Ini kualitas hidup. Kenapa keluarga tidak harmonis? Kenapa sama suami istri bawaannya jaka sembung makan permen, gak nyambung? Itu kan akibat dari kualitas pribadi kita yang buruk, akhirnya berakibat pada pasangannya. Kita kan manusia itu gitu. Kalau kita buruk, efek kepada orang lain kan buruk juga ke kitanya. Tapi kalau kita baik sama orangnya pasti baik juga. Karena manusia itu sering memberikan aksi-reaksi. Aksi-reaksi. Kalau berikan yang buruk, ya itu namanya, kalau dalam bahasa fisika namanya, energi itu tidak akan pernah hilang. Dia akan balik, sudah energi. Ada aksinya, ya akan ada reaksinya. Jadi begitu. Coba senyum sama orang lain tadi. Pasti orang balas senyum. Coba kau cemberut. Orang punya. Begitu juga kan.
Itu hukum umum manusia. Ya kecuali orang takwa lain. Orang takwa bisa mengendalikan diri. Bisa jadi orang berbuat buruk dia bisa respon positif itu. Tapi umumnya manusia pasti begitu. Apalagi rumah tangga tadi ya, sama anak nggak cocok, sama orang tua nggak cocok, sama saudara nggak cocok. Ini butuh kejujuran, kualitas hidup kita. Sama atasan nggak cocok, tulis. Apalagi kualitas hidup lagi, tulis apalagi kualitas hidup. Bikin, apa kualitas hidup kita menjadikan? Masalah tidak pernah selesai, silih berganti datang terus. Saja. Musibah silih berganti. Ini bagian dari kualitas hidup kita. Kok akhirnya masalahnya kok datang terus datang. Satu masalah datang, muncul lagi. Belum lagi habis, muncul lagi. Waduh, jadi yang bikin stres kita. Apa ini? Kenapa ini? Kok bisa begini hidup ini? Kok berat kali ujiannya terasa? Kok bisa begini kita? Tulis. Makanya saya bilang dari awal, butuh kejujuran. Oke, tulis ya. Di kolom sebelah sini. Nah, kolom sebelah sininya, sebelah sini baru maunya apa? Baik jadi apa? Tadi sakit, sehat. Kita mau outputnya sehat. Kita mau sehat. Jadi Ramadan kalau bisa kita sehat. Aduh, nampak menuju sehat hidup tuh kelihatan. Rezeki sempit, rezeki lancar. Lapang. Apa lagi? Stres, galau, tenang. Rumah tangga tidak harmonis, harmonis. Sama suami istri atau nggak cocok, menjadi dekat suami istri. Sama anak, menjadi baik. Sama orang tua, menjadi bagus. Sama saudara, begitu. Ini tujuannya. Targetnya selesai Ramadan. Nah, di sini bikin target selesai Ramadan. Ini inputnya, ini outputnya apa targetnya kita mau. Banyak masalah, masalah selesai. Banyak kesulitan, kesulitan dimudahkan. Begitu. Mirip seperti pertemuan sebelumnya. Tapi kalau pertemuan itu kaitan dengan diri kita. Sekarang kaitan apa yang kita rasakan dari luar ke dalam diri kita. Itu maksudnya begitu. Hidupnya kan begini. Jadi kalau hidup kita buruk, yang apa kita rasakan akan buruk juga. Tapi kalau kita merasa selalu prasangka baik, yang akan jadi baik. Contoh, ya, sederhananya ini, ambil sebelum kita masuk kepada detail. Hujan itu pada hakikatnya baik atau buruk? Hujan pada hakikatnya baik atau buruk? Tergantung kita. Kalau kita bilang baik bisa, kita bilang buruk bisa. Nah, kalau kita orang pribadinya buruk, hujan harusnya bawa berkah rahmat, bisa jadi buruk sama dia. Kenapa sih hujan nih? Aku jadi gak bisa begini, aku gak bisa begitu. Harusnya bisa dagang, aku dagangku es, jual cendol, gara-gara hujan. Jadi gak laku. Oh, mulai. Jadi begitu. Jadi menyalahin hujan. Tapi bagi orang apa? Alhamdulillah ada hujan, syukur. Ya mungkin aku gak laku, dagangku ya gak apa-apa lah. Tapi rezeki kan Allah berikan di mana. Mudah-mudahan dengan aku kurang laku ini, mungkin aku banyak, gak ada pelanggan, ya aku mungkin banyak zikir. Ya ada aku manfaat dengan zikir. Zikir dia akan jadi manfaat. Astagfirullah. Jadi waktu hujan dimanfaatkan berzikir. Dia buat berdoa, oh itu kabul, jadi positif kan. Jadi begitu. Banyak hal. Nah, balik kita pada kaji kita. Nah, sekarang bagaimana cara memperbaikinya? Yang di tengah-tengah tadi nih. Ramadan ini kita perbaiki, tengah-tengah tadi. Bagaimana Ramadan kita perbaikinya? Itu tadi. Nah, sekarang sama seperti di awal tadi, ya kalau pertemuan sebelumnya masalah ini kita harus selesaikan. Satu, bagaimana cara menyelesaikannya? Setelah kita list tadi, pertama, di mana sumber penyakitnya? Cara memperbaikinya, di mana sumber penyakitnya? Di mana sebab muasalnya? Tuh, kita temukan tuh. Nanti cara perbaiki tuh. Satu, kita temukan di mana sumber masalahnya. Harus kita cari. Contoh tadi, yang pertama tadi misalnya apa? Sakit. Apa sumber masalahnya aku sakit? Apa sumber masalahnya aku sakit? Oh, ternyata satu, makan gak bener, gak beres. Masih suka makan kolesterol, makan berlemak, makan berlebihan, kebanyakan.
kebanyakan karbohidrat, kebanyakan makan goreng-gorengan, akhirnya hipertensi. Kebanyakan makan gula-gulaan, karbohidrat tinggi apa sampai tepung-tepungan, diabetes. Jadi begitu. Kebanyakan makan ya purin tinggi, jeroan, asam urat. Oh, cari sebabnya apa? Nah begitu. Ramadan ini sarana kita bisa mengintrospeksi. Maka bulan Ramadan ini bulan introspeksi diri dan introspeksi hidup. Itulah orang takwa. Maka orang takwa selalu bahagia karena dia akan selalu mengintrospeksi dirinya. Selalu berbuat kebaikan, menahan diri dari keburukan dan berbuat kebaikan. Jadi gitu. Ya, tulis. Oh, sebabnya ini. Nah, udah tahu sebabnya. Udah tahu sebabnya. Nah, baru kita, aku harus mulai sekarang aku perbaiki. Yang kedua, baru mulai berjanji untuk perbaiki itu. Oh, mulai sekarang gula ku kurangi, tepung ku kurangi, nasi ku kurangi. Ya, ini Ramadan paling mudah kan mengurangi itu semuanya. Makanya ada hadis mengatakan, sumu tasihu, berpuasalah pasti sehat. Walaupun ada mengatakan hadis itu lemah. Tapi secara makna dia bagus ini. Yang puasa itu secara kesehatan bikin kita sehat. Jadi secara ilmiah, secara kesehatan, puasa itu bikin sehat. Karena dengan puasa itu tubuh kita detoksifikasi, pembuangan racun. Nah, tapi jangan sampai pas buka puasa masukin racun lagi. Apalagi yang bikin, batuk-batuk. Rokok. Rokok rupanya sumber masalah ini. Merokok gitu. Patut batuk-batuk. Seksi. Ya. Nah, ini sumber penyakit. Oke, kalau gitu Ramadan berhenti merokok. Bikin gitu, berhenti merokok. Bisa enggak? Ini kan saya bilang dari awal, sumber penyakit manusia, sumber masalah manusia itu adalah hawa nafsu. Maka Ramadan kita kendalikan. Nah, kalau ini tidak bisa kita kendalikan, berarti Ramadannya nggak benar. Belum bisa berarti kita lulus. Makanya kita butuh dari awal tuh. Yang pelajaran, lihat lagi, pelajaran dari awal, pelajaran 1, 2, terus sampai pelajaran kita yang ke-13. Semua dalam pengendalian diri. Kan hawa nafsu semua nih yang bikin. Masalah makan ini kan ada hawa nafsu sampai. Setelah diperiksa, banyak begadang. Berarti kurangi begadang. Banyak tidur sore. Kan tidur sore itu bikin sakit. Malas. Tidur pagi suka banget. Matahari belum terbit atau habis sholat subuh langsung tidur. Apalagi nggak sholat subuh, parah. Jadi list, ya, apa sumber masalahnya, perbaiki. Ramadan saran perbaiki. Contoh kesehatan, ya. Terus habis itu apa? Ini rezeki sempit. Nah, apa nih masalah rezeki sempit nih? Bikin, kenapa rezeki saya sempit? Nah, bisnis saya ini. Ternyata masalahnya di sini nih. Ya, mungkin kurang ilmu nih atau kurang bener nih. Jual cendol di musim hujan. Ya nggak bener ya, pantas lah nggak laku. Gitu. Ya. Makanya dalam konsep bisnis tuh bukan juallah apa yang kau bisa, tapi juallah apa yang orang mau gitu loh. Yang pasar mau, bukan apa yang kita ini. Mungkin selama ini kita, aku bisa ini, kau jual ya orang nggak mau ya. Ngapain kau jual orang yang nggak mau? Walaupun kau pandai di situ. Atau kalau enggak, jual di tempat orang yang mau. Kau pandai ini cari orang yang mau gitu. Ya kalau kondisinya begini, apa orang mau? Orang mau sekarang kondisinya orang barangnya ini, ya siapkan barang itu. Ini kurang pakai ilmu marketing. Pantas rezeki sempit. Pantas rezeki sempit. Ini saya tukang marah-marah. Saya pedagang, bawaannya marah aja sama konsumen. Patut nggak ada orang yang mau beli. Harganya mahal. Udah marah, mahal. Gitu. Perbaiki. Ramadan bisa diperbaiki. Ini kan butuh kejujuran semua ini. Dan Ramadan saran perbaikinya. Dan semua kesalahan ini itu rata-rata 2. 1, karena kurang ibadah.
Allah nggak nolong. Kedua, karena hawa nafsu dan dosa. Jadi kesulitan hidup kita, penderitaan hidup kita, itu penyakitnya dua. Kalau kita bikin tiga boleh. Satu, karena ibadah kita nggak benar, sehingga akhirnya Allah nggak nolong kita. Kan iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadahnya bagus, Allah akan tolong. Kedua, jangan-jangan dosa kita. Dosa juga gitu, membuat doa kita ada ibadah, bagus ibadah rasanya, tapi dosa banyak, nggak ditolong juga. Karena dosa ini menahan doa untuk naik. Baru ketiga, yang bikin masalah kita itu adalah hawa nafsu. Nah, hawa nafsu kan kaitan dengan ini. Malas ibadah gara-gara hawa nafsu, banyak dosa juga gara-gara hawa nafsu. Makanya Ramadan kita perbaiki. Baru list berikutnya, apalagi list berikutnya? List berikutnya, keluarga tidak harmonis, sama istri bertengkar terus. Ya tulis apa sebab pertengkaran? Apa sebab pertengkaran? Oh, gara-gara rezeki sempit. Oh, ini masalah. Mulai sekarang berdoa, ya Allah, kasih rezekiku bagus. Apalagi buat bertengkar sama istri, ya suka nggak nyambung, ngomong nggak nyambung. Oh, ini kurang komunikasi. Nah, coba mulai sekarang Ramadan bulan komunikasi. Perbaiki komunikasi sama suami, perbaiki komunikasi sama istri. Kenapa kurang komunikasi? Bawaannya marah melulu. Oh, sumbernya gara-gara saya marah melulu. Atau istri merepet terus kerjanya. Oh, mulai sekarang Ramadan kendalikan, jangan marah terus. Maafkan suami kalau suami kalah. Maafkan istri kalau istri ada salah. Sama anak juga gitu. Jangan-jangan hubungan gak baik sama anak. Bawaannya orang tua marah terus sama anak. Oh, maafkan anak. Beri pengertian sama anak. Mengerti anak. Ini bisa kita perbaiki di Ramadan ini paling mudah. Karena Ramadan bulan pertolongan, bulan kemudahan-kemudahan. Kalau kita ingin memperbaiki diri kita. Sambil berdoa, ya Allah beri kemudahan ya Allah. Karena Ramadan bulan pengabulan doa. Wah, dahsyat gitu. Tuh. Kenapa orang tua saya kok bawaannya nggak marah terus? Ini misalnya kita anak muda, kok orang tua aja marah terus sama kita? Oh, jangan, kenapa orang tua marah terus? Oh, pantas. Karena banyak banget buruknya. Kita males, oh pantas dia marah. Kita kurang membantu orang tua, pantas dia marah. Kita nggak menjaga kehormatan orang tua, pantas orang tua, oh aku harus perbaiki. Nanti orang tua jadi baik sama kita. Termasuk orang tua marah, oh kita punya banyak uang tapi nggak pernah ngasih orang tua, pantas marah. Oh ya, mulai sekarang kasih orang tua. Jadi begitu. Dicontoh. Ramadan paling tepat. Apalagi misalnya hati stres. Kenapa hati stres? Oh banyak prasangka buruk. Pantes aku suka stres, suka prasangka buruk. Oh, sekarang prasangka baik. Apa lagi? Jadi Ramadan ini bulan perbaikan diri dan juga akhirnya berefek pada bulan perbaikan kualitas hidup. Oh, sama atasan kok nggak cocok? Oh, pantes. Sama atasan pantes, aku gini suka begini. Oh, atasanku tuh nggak suka begini. Ternyata aku kerjakan apa yang nggak suka. Oh, mulai sekarang perbaiki. Oh, Ramadan deh. Mungkin aku kurang senyum. Mulai sekarang latihan senyum. Mungkin aku kurang kerja tim, mulai sekarang aku harus kerja tim. Jadi Ramadan mulai perbaiki, paling mudah. Jadi kalau Ramadan kita ingin perbaiki diri kita dan perbaiki hidup kita, paling mudah Ramadan ini. Kalau Ramadan saja yang instrukturnya Allah langsung, trainernya Allah langsung, kita nggak bisa memperbaiki diri kita, nggak bisa mentraining diri kita. Di tempat lain tidak akan bisa gitu. Apalagi di sini setan nggak ada, diikat. Apalagi nanti di luar sana setan dilepas, oh nggak mungkin, berat, lebih berat lagi. Nah, angkat tulis sekarang, apalagi banyak masalah yang tidak selesai. Oh, kenapa nih musibah datang terus? Oh, ternyata musibah datang terus, aku banyak dosa. Karena musibah itu bisa jadi gara-gara banyak dosa kita. Oh, aku tobat, sekarang tobat dari dosa-dosa. Akhirnya musibah akan diringankan Allah. Apalagi? Tulis lagi. Kesulitan, kok ini sulit banget nih? Oh, ternyata selama ini, mengapa sulit? Dan gak ada orang nolong. Kok sulit banget nih? Orang gak nolong. Oh, ternyata hablum minallahnya kurang baik. Gak ramah sama orang. Pantas orang lain gak nolong. Kurang ramah. Kurang mau bantu orang. Pantas orang lain gak nolong. Makanya sulit banget. Kok hubungan manusia sulit banget? Oh, berarti kurang ramah. Cepat marah. Kurang ramah,
suka mengkritik orang, suka menjelek-jelek, oh ini masalah ini patut, oh perbaiki Ramadan. Nah lihat nanti efeknya. Jadi cara memperbaikinya apa? Cari sebabnya apa? Habis itu obati sebabnya, selesaikan sebabnya. Terus sambil juga yang ketiga mohon kepada Allah, ya Allah beri kemudahan ini aku untuk memperbaiki hidupku. Perbaiki hidupku ya Allah. Ya Allah beri kemudahan, berikan keharmonisan dalam keluargaku. Jadi berdoa, tapi doa itu yang terakhir, jangan di awal. Di awal perbaiki betul-betul, oh doa bareng. Oh. Mulai sekarang jadi apa? Pemaaf sama keluarga, baik sama istri. Jangan pelit, mungkin selama ini istri marah terus pelit sama istri. Oh mulai sekarang belanja lebihkan. Istri juga gitu. Mengapa suami tukang marah? Oh suka merepet. Oh kita suka tidak bikin nyaman suami di rumah. Oh perbaiki. Oh Ramadan bulan perbaikan kualitas hidup. Lihat nanti. Habis Ramadan lihat. Ya Allah. Hidup kita bagus, diri kita bagus, hidup pun kita akan bagus. Insya Allah. Betul-betul Ramadan bulan perbaikan diri dan perbaikan hidup. Makanya pantas saya bilang dari awal, orang takwa tuh pasti hidupnya sukses. Mana sifat yang tadi itu? Pasti hidupnya bahagia, karena akan selalu memperbaiki dirinya. Pasti hidupnya akan selamat, karena dia akan on track terus sesuai dengan apa yang Allah gariskan dan Nabi gariskan. Maka bersyukurlah kalau kita bisa begini. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini, masukin di sini maupun yang menonton ini bisa mengamalkan, menjadikan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Sehingga Ramadan kita kali ini benar-benar bermanfaat. Jadi makanya dari awal saya bilang bikin target. Apa yang kita capai itu? Salah satu targetnya apa? Memperbaiki diri dan memperbaiki hidup. Insya Allah di luar Ramadan nanti maka banyak manfaat yang kita rasakan. Kita menjadi bersyukur, ya Allah Ramadan ini saya lebih baik. Nah kita berharap tahun depan bisa lebih baik lagi. Berdoa kita tahun depan bisa lebih baik lagi, lebih baik. Akhirnya begitu kita dipanggil Allah, kita menjadi pribadi yang mulia di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang bertakwa, mulia di hadapan Allah, dan hidup kita bagus, hidup kita kualitas hidup kita bagus, diri kita bagus, dan juga insya Allah kita sukses di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, alhamdulillah alamin. Dan doa pun untuk majelis. Subhanallah, sudah ila anta, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.